Nanti kita bakal potongin Arif Muhammad. Arif Muhammad itu mau buat challenge, kalau kemarin kan Jimmy Challenge, nah sekarang ada Cabriolet Challenge. Nah, oke, jadi teman-teman, hari ini gue bakal berangkat ke Lampung untuk mengisi sebuah workshop yang ada di sana. Ya, jadi acara di Lampung itu harusnya di bulan Maret. Kita udah Februari, udah ancang-ancang tuh, udah berhubungan, tahu-tahu pandemi. Tapi keputusannya dipostpone berarti ya, diundur. Iya, diundur. Nah, di sini sekarang gue lagi nyiapin peralatan apa aja yang gue bawa di sana. Clipper ini masih nyala nih. Nah, itu di pesawat nggak bisa. Biasanya bermasalah kayak ini bisa dicabut nggak baterainya segala macam gitu. Nah, untuk menghindari nyala pas di bagasi, kita cabut dulu kabelnya. Nah, kita copot ininya. Ya, jadi di Lampung ini workshop pertama di tahun 2020 karena sebenarnya harusnya ada beberapa, cuman banyak yang dibatalkan karena memang pandemi. Ya, akhirnya kita deal di bulan November untuk mengadakan acara itu. Berangkatlah kan, ke Lampung lah kita. Ya teman-teman, jadi hari ini jadwal ke Lampung seperti yang gue bilang tadi, dan sudah di jalan. Sempat hujan, terus kering, terus hujan lagi, sekarang kering lagi nih. Kira-kira kita sampai jam berapa, Ji? Sekitar jam 6:30 lah. Karena perbedaan waktu sini sama Lampung kan sama. Nggak ada ya? Ya, di Lampungnya itu di Pringsewu. Itu dari kota itu sekitar 2 jam lagi, jadi tidak di pusat kotanya. Weh, ada di Bang. Oke, sudah sampai di bandara, kita rapid dulu ya. Ya oke teman-teman, jadi gue udah selesai rapid untuk pertama kalinya. Tadi sempat deg-degan sih gue, soalnya pertama kali ya kan. Gue kayak ngerasain nih, gue nyium sesuatu kayak masih kecium apa enggak, masih kecium. Lidah masih berasa nggak berasa gitu. Oh, berarti aman. Alat cukur jadi nggak bisa masuk cabin, harus di cabin. Jadi ini workshop di tahun 2020 di Lampung. Jadi kita nanti mau tour, habis dari Lampung kita ke Limpa, paru-paru sama jantung. Ke lambung, guys. Iya. Ya, terus di sana kita sampai jam berapa ya? Jam 6. Jam 6. Berapa nih? 20 menit doang ya? Ya, ke Lampung ternyata cuma sebentar. Akhirnya setelah hampir 1 tahun, 1 tahun pas kayaknya. Dulu terakhir itu November ke Bali. Jam 6 segala macam, jam 7 baru dijemput. Kita makan dulu di Kepiting Nyablak. Makan kepiting nyablak. Kepiting Itu nyablak. enak banget sih. Juara kemarin Bang, ikut kompetisi Bang. Apanya? Apa? Alpukatnya juara 2. Kompetisi itu alpukatnya diapain, dilombain? Ya Konsepnya? buahnya, ininya apa namanya? Pokoknya lebih gimana lah, lebih ini. Dinilai apanya nih? Dari Buahnya lah. tekstur, Iya, tekstur. looknya. Iya, teksturnya tadi itulah yang pasti. Karena mentega kayak mentega tadi, pulen kalau kata orang Jawa itu. Wah, gila. Gak nyangka gue.
Selesai makan langsung kita ke hotel untuk naruh barang-barang, dan gue tadi tidak berekspektasi lebih karena tempatnya sepi dan di masuk gang. Tapi pas makan ternyata enak. Kalian harus cobain nih di mana nih? Di Bandar Lampung ya. Kepiting Nyablak, cari aja di Google Maps. Ya teman-teman, udah sampai di hotelnya. Hotel Urban. Mbaknya namanya siapa, Mbak? Cici Pak. Siapa? Cici Pak. Cici. Mbak Cici namanya. Ya sekarang jam 11 kurang 5. Cukup malam karena tadi sempat ada obrolan-obrolan dulu bersama dengan teman-teman panitia. Kita mau pijit dulu. Sebenarnya bukan capek di perjalanan pesawat, justru capek di perjalanan daratnya karena jalannya cukup jauh. Itu berapa? Ini 15. Jadi beginilah keadaannya. Kita lihat dulu ini apa nih? Oh, ada pantai. Enggak sih. Hah? Enggak ada. Kayaknya sih ini satu-satunya hotel yang terbagus di sini sih kayaknya ya. Oke, sekarang waktunya tidur dulu. Terus kita tidur jam 3, bangun. Gue bangun tuh jam 8. Acaranya itu dimulai jam 10. 10. Gue tanda tangan dulu. Ternyata ada gunung juga di sini ya. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Jam 9 pagi hari ini. Gue udah mandi, udah siap. Kerjaan hari ini adalah tanda tangan untuk sertifikat karena banyak banget. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang di Lampung nih, yang mau potong tublok, terutama yang Korean-Korean, kalian bisa cari ke barbershop yang ada sertifikat ininya nih. Karena gua hari ini workshop itu akan belajar tentang tublok. Kemungkinan mereka menangkap apa yang gua ajarin, dan kalau tidak sesuai minta gratis aja. Nanti akan gue gituin soalnya. Jadi nah, di sertifikat ini gue mau ngasih tahu buat kalian yang mau potong tublok, karena materi gue di sana tublok. Terus kalian di Lampung, kalian cari barbershop yang ada sertifikat itu. Oh iya benar. Harusnya kalau barber itu sudah punya sertifikat acara itu, yang itu harusnya bisa tublok. Kalau tubloknya gagal, minta gratis. Gue tuh udah sepakat sama mereka nih, kalau customer pengen potong tublok ke kalian terus gagal, gratisin. Iya betul. Gitu. Mulai acara tuh setengah 11 ya. Betul. Setengah 11, jam 11 gitu ya, karena modelnya ternyata Makan dulu. makan dulu. Pada dasarnya Model kita hari ini, lu udah siap untuk diapain aja? Siap. Ah, siap. Oke. Sesi pertama gua itu teknik dasar dan potongan tublok. pada hari ini langsung kita sambut dengan meriah Bang Ejo. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gua Jule, dan di video kali ini Kayak gitu dong. Ini kan bukan di YouTube. yang paling jauh dari mana tadi ya? Hah? Manado ada Manado. Pesisir. Palembang. Palembang dekat dong. Di Lampung ini gua seperti biasa untuk materi gua yang cukurnya itu gue selalu berbagi yang basic, dasar cukur, karena bagi gua dasar itu yang paling penting. Yang gua pahamin adalah ketika berbeda istilah gradasi dan graduation. Dalam hal ini graduation adalah sebuah tingkatan, bukannya wisuda ya. Ya memang artinya kalau di translate wisuda. Tapi kita untuk mencapai wisuda ada tingkatannya. Semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan wisuda. Di rambut pun sama. Graduation itu adalah sebuah tingkatan dari rambut yang paling pendek sampai ke rambut yang paling panjang. Dia meningkat. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia menjadi sebuah tumpukan. Di
di workshop ini, gue itu konsepnya itu di atas panggung itu berdua. Si Aji ini sebagai lebih ke tektokan gue di panggung. Dan sebenarnya tujuan gue tuh lebih pengen ini sih ngebuat fun aja. Karena yang gue rasain ketika gue ngisi workshop dan gue ikutan ngeliat seminar cukur kayak gini, mereka tuh terlalu serius. Dan ketika gue sendirian, terus gua ngelempar jok gitu jadinya hening gitu. Kalau ngelempar jok, kepalanya benjol dong. Lu lempar jok. Dan kemarin tuh lumayan pecah ya. Pecah ya? Ger gitu ketawanya. Kita stand up dong. Gua mau tanya gunting sasak blending kan. Setahu gua kayaknya macam-macam ya. Ada yang lebar, ada yang tipis tuh. Terus pertanyaannya apa? Saya menjadi kamu bertanya. Pertanyaannya berapa macam itu model gunting? Berapa macam model gunting blending? Silakan itu Google aja dulu kalau terima kasih. Kira itu berapa harganya? Berapa macam sih gunting blending? Sebenarnya cuma satu aja, cuma lebih macamnya itu Ukurannya. ukurannya, persennya. Berapa yang keambil? Ada yang 25%, ada yang 50, 60, 80 ada nggak? Setahu gua ada. Nah kalau yang lebih 50%, 60% itu biasanya dia lebih gede giginya. Oh, oke. Nah itu untuk Nah, ini yang dipakai berapa rambut persen? panjang biasanya. Ini 25%. Ini 25%. Iya, 25%. Menurut lu gimana sih? Lu pertama kali ikut acara yang tukang cukur semua, komunitas yang semuanya serius? Iya. Agak sedikit kaget sih saya. Karena kalau untuk ikut seminar sebenarnya gue sering kan. Dan memang rata-rata pun serius juga gitu. Tapi gue nggak nyangka tukang cukur itu seserius ini. Bener-bener serius kemarin tuh. Yang gue lihat semangatnya sih luar biasa Pak. Terus istirahat 30 menit. Nah di sesi kedua ini gue menceritakan perjalanan gue sampai detik ini segala macam. Gue nggak menyangka pertanyaannya itu lebih sedikit. Kalau dulu nih gue workshop, gimana caranya menaikkan harga? Gimana caranya ini customer? Gimana caranya ini? Di materi itu udah gue runtut ini semuanya ngejelasin. Jawabannya tuh ada di situ semua. Pertanyaan yang biasa itu nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi ya benar. Bang, gimana caranya naikin harga? Gimana caranya mendapatkan customer? Nggak ada. Karena intinya udah ada di dalam situ. Udah ada di situ. Buat teman-teman yang komen di YouTube, Bang potongannya biasa aja, terus sama gua lebih murah gitu kan. Gua tidak peduli. Yang ngasih duit ke gua itu customer. Ekspektasi si tukang cukur sama customer itu sangat berbeda. Bagi gua sebagai tukang cukur yang harus dijadikan teman itu adalah customer. Customer ya betul. Selesai acara, pada saat penutupan adalah sesi foto. Ya, agak sulit di tengah pandemi gini. Mungkin ya ada yang menganggap teman-teman di sana, Bang Jul sombong segala macem. Maksud gue tidak ada bermaksud untuk kesana gitu. Cuman gue lebih pengen profesional aja. Kerjaan gue banyak dan customer kalau ngelihat gue rame-ramean, dempet-dempetan itu akan gimana gitu. Mungkin kita nggak takut ya, tapi mereka itu banyak yang was-was gitu juga. Itu penting sih. Itu makanya gue mikirnya lebih ke hal yang lainnya gitu. Ya udah foto sekali aja, nggak bisa oh Bang Jo gitu segala macam. Kita sempat dapat informasi kalau pesawat kita dimajuin. Nah itu dia, banyak kejadian yang tidak diduga. Sampailah kita ke ngejar pesawat, sebenarnya footage-nya nggak ada, cuman gue cerita di sini. Ya setelah acara selesai, sesi foto selesai, terus kita ngejar ke bandara, untungnya 1 jam sampai ya, masih ada waktu 30 menit ya. Akhirnya kita pulang di setengah 7 malam, flight sampai Soekarno di jam 7. Oke teman-teman, sudah di Jakarta kembali dan tadi sempat ada beberapa problem, jadi harus buru-buru ngejar waktu. Tidak banyak momen yang bisa didokumentasikan. Nanti kita bakal potongin Arif Muhammad. Arif Muhammad Mak Betty? Bukan dong, Gubernur Bintaro. Ini kapan sampainya ini? Kayaknya kita dapat tiket di ujung dah.
hari itu, malam itu, kenapa tidak bisa flightnya itu di besok aja gitu ya? Itu tidak bisa karena gue harus ngejar, ada janji sama Arif Muhammad. Arif Muhammad itu mau buat challenge, kalau kemarin kan Jimmy Challenge, nah sekarang ada Cabriolet Challenge. Nah, dia besoknya mau berangkat, malam ini harus potong. Jadi gue harus balik hari itu juga. Setelah sampai di Jakarta, gue langsung menuju Hairnet Studio untuk potongin Arif Muhammad dulu. Ceritanya gue besok mau keluar kota karena gue sudah sangat cocok dengan potongan Jule, jadi gue culik dulu Jule pulang dari Lampung jam 7 malam ya. Ya oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih udah mengikuti gue workshop kali ini. Workshop pertama di tengah pandemi. Di tahun 2020. Jadi terima kasih buat teman-teman di Lampung yang udah mengundang, dan terima kasih buat kalian yang udah daftar mau spend waktunya, uangnya gitu ya. Semoga materi yang gue kasih bisa bermanfaat. Sekali lagi buat kalian yang mau kerjasama ngundang gue workshop atau bisnis lainnya, silahkan hubungi atau email di deskripsinya, sudah gue taruh di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, Haji Bonji. Jangan lupa sisiran.